Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita beribadah, menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengawali persekutuan kita saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah peliharakan kami dengan begitu luar biasa. Dan saat ini Bapa, kami semua rindu datang kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati pujian penyembahan, menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini.
Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah ini Tuhan, di setiap hati kami masing-masing. Haleluya. Sehingga kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kau ada di sini.
Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah ragu mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memberikan pedoman bagi kita untuk langkah-langkah kehidupan kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu yang kami rasakan selalu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami. Oleh karena itu saat ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Urapan Allah tercurah atas kami. Kau urapi kami semua Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah saat ini. Kami siap mendengar. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Allah. Berbicaralah saat ini. Kami siap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan adanya pandemi corona, kita tidak terasa sudah 3 bulan lamanya, bahkan lebih. Kita tidak bisa berbuat sesuatu seperti biasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan segala sesuatu di rumah. Kalau kita merenungkan kejadian atau peristiwa saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengambil makna di balik semuanya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan apa yang terjadi, ini membuat kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan lebih bersandar kepada Tuhan. Kita akan lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan juga kita perlu dekat dengan keluarga. Ya. Selama ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kesibukan, karena pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kadang-kadang mengabaikan keluarga kita. Tetapi melalui peristiwa ini Tuhan akan kembalikan situasi kondisi yang ada. Biarlah kita akan benar-benar merespon Allah. Kita benar-benar menanggapi Allah. Kita benar-benar berharap sepenuh kepada Allah. Benar-benar setia kepada Allah. Dan kita juga memperhatikan keluarga kita. Kita dekat dengan keluarga. Tidak hanya dekat kepada Tuhan, tetapi kita juga Tuhan inginkan supaya kita ini dekat dengan keluarga kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan suatu pedoman di dalam hidup kita. Firman Tuhan merupakan suatu tuntunan bagi kita supaya kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan memberikan taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema saat ini saya memberikan tema kekuatan sebuah ujian. Kekuatan sebuah ujian. Kalau kita jujur,
kita semua ini tidak suka yang namanya ujian. Anak sekolah tidak suka ujian. Karena apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena harus menghadapi belajar dengan serius. Dia harus menghadapi tantangan. Dia harus menghadapi perjuangan di dalam belajar. Demikian juga di dalam kesulitan atau ujian kehidupan. Sama. Penuh dengan perjuangan juga. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, bahkan penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kalau bisa diganti, ujian-ujian yang kamu alami. Saya akan baca sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau bisa kita ganti, pencobaan-pencobaan itu sama dengan ujian-ujian. Ujian-ujian. Kalau Tuhan izinkan ujian-ujian itu terjadi, seberat apapun ujian atau pencobaan yang kita hadapi, kata firman Tuhan, adalah ujian-ujian biasa. Tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu kita, kekuatan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Di saat kita ini tidak mampu, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Semua ujian dan yang Tuhan izinkan, semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan janji-janjinya sangat memberikan semangat dan juga kekuatan bagi kita. Semangat, ada semangat, janji Tuhan ada semangat, ada kekuatan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memampukan kita, dan Tuhan akan menolong kita, dan segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan, supaya kita ini bersandar sepenuh kepada Tuhan. Contoh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak kecil, bentuk ujiannya juga kecil. Bentuk ujiannya kecil. Apa? Kalau mau bertumbuh, anak yang masih bayi itu, yaitu mau bertumbuh, itu harus panas dulu. Demikian juga anak sekolah, ujiannya sesuai dengan kelas atau tingkat masing-masing. Anak TK, ujiannya sesuaikan dengan TK. Anak SD disesuaikan dengan ujiannya anak SD. SMP juga sesuai dengan SMP, dan seterusnya. Orang dewasa, ujiannya juga sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi intinya semua ujian mendatangkan kebaikan, mendatangkan perubahan. Perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih mengerti. Yang tadinya belum mengerti, melalui ujian kita akan mengerti, kita akan sadar. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
membuat kita ini kuat, membuat kita ini tabah, membuat kita ini sukacita, walaupun seberat apapun masalah kita, tetapi ada sukacita di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan puji Tuhan. Kalau anak sekolah, aku naik kelas. Puji Tuhan, aku naik kelas. Ada sukacita yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, saya beruntung. Kalau kita sebagai orang dewasa, puji Tuhan, masalah saya bisa teratasi oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, saya disembuhkan. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Banyak hal yang kita alami, Tuhan menolong kita. Semua ujian mendatangkan sukacita yang luar biasa kalau kita bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan semua ujian-ujian itu harus kita lalui. Mau tidak mau, kita harus lalui. Tetapi semuanya ini mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Demikian adanya pandemi corona ini tentunya juga mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Biasanya anak-anak kita adalah sekolah. Kita sebagai orang tua, mungkin seorang ibu di rumah tidak terganggu. Tetapi melalui pandemi ini, kita bersama-sama dengan keluarga kita. Memang kadang-kadang membuat kita ini pusing. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan izinkan semuanya ini supaya kita menjadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang harmonis di dalam rumah tangga. Antara pasangan suami istri, antara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Supaya kita ini ada keharmonisan dengan keluarga. Supaya kita ini mencintai keluarga. Supaya kita ini ada perhatian dengan keluarga kita. Supaya kita ini tabah. Supaya kita ini bersyukur kepada Tuhan. Hati yang bersyukur, itulah yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, siap menolong kita. Itulah peran Roh Kudus yang kita miliki, yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi ujian. Kenapa kita kuat menghadapi? Karena Roh Kudus yang membantu kita. Karena Roh Kudus yang menolong kita. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Roh Kudus yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita memiliki keyakinan yang kuat. Tuhan pasti bisa menolong kita. Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti sanggup menolong kita. Keyakinan yang kuat itulah yang namanya iman. Keyakinan yang kuat itulah yang namanya iman yang kokoh. Iman yang kuat, iman yang kokoh itulah yang akan mendatangkan berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, kita kembali di dalam firman Allah Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan memberikan taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tak pernah mengecewakan. Firman Tuhan atau nubuat Nabi Yesaya ini memberikan pesan yang sangat dalam kepada kita. Di mana saat mengalami kesulitan,
di mana di saat mengalami ujian, di mana di saat mengalami tantangan kehidupan, kita tahu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Semua terjadi karena seizin Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan. Coba kita akan perhatikan ayat tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, Tuhan menuntun engkau. Tuhan menuntun engkau, artinya Tuhan menuntun kita untuk membawa kita di dalam rancangannya. Rancangan yang baik dan mulia. Ujian apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, tetapi tangan Tuhan sungguh ada. Tangan Tuhan memegang kita, tangan Tuhan menopang kita, tangan Tuhan menuntun dan menyertai kita. Kita sebagai orang percaya. Luar biasa penyertaan Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Yang pertama tadi, Tuhan menuntun kita. Yang kedua, Tuhan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Artinya Tuhan akan membuat hati kita selalu penuh damai sejahtera dan sukacita. Dalam segala keadaan, bahkan kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang tidak baik yang terjadi di dalam hidup kita, seperti keadaan saat ini yang memicu kebangkrutan atau gelombang PHK terjadi atas kita. Kebangkrutan bisnis, kebangkrutan usaha kita, kegagalan-kegagalan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan berbagai efek buruk semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa janji Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan memuaskan hati kita. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, kegagalan yang terjadi, kita mungkin di PHK, kita tidak bekerja, tetapi janji Tuhan, coba perhatikan di dalam ayat ini. Tuhan akan memuaskan hati kita. Ia akan membuat hati kita sukacita. Mulut kita bersorak-sorai walaupun keadaan sulit sekalipun. Perubahan situasi yang terjadi tidak akan berubah, tidak akan mengubah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan. Apapun keadaan kita, seburuk apapun janji Tuhan, Tuhan akan memuaskan. Artinya Tuhan pasti akan memulihkan kita, amin. Tuhan akan memulihkan kita. Poin yang ketiga, Tuhan membaharui kekuatan kita. Selain kita dituntun oleh Tuhan, selain kita ini dipuaskan oleh Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, Tuhan akan memperbarui kekuatan kita hari ke hari. Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 58 ayat 11 bagian C, berapa banyak orang merasa lemah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak merasa lemah, orang merasa lemah. Berapa banyak orang putus asa. Berapa banyak orang yang tidak mampu. Berapa banyak orang yang menyerah.
Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu memperbarui kekuatan kita. Tuhan selalu memperbarui hati kita. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, dan Tuhan memampukan kita di dalam proses kehidupan ini. Pemeliharaan Tuhan kekal sampai kekal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam masa-masa yang sulit yang kita hadapi, apapun pergumulan kita. Dalam masa-masa yang sulit kita hadapi, kita gumulkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menolong kita. Bersandarlah sepenuh kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan kita putus asa. Bersabar, menunggu janji Tuhan, dan berkat Tuhan akan dicurahkan atas saudara semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji firman Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Kalau manusia janji seringkali diingkari, tetapi janji Tuhan tidak pernah diingkari. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan menuntun kita. Tuhan memuaskan kita. Dan Tuhan membaharui kekuatan kita. Kalau kita lihat, bandingkan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Dia tahu pergumulan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri menjalani kehidupan ini. Setiap ujian, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memampukan, dan Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberkati kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ini harus ada di dalam hati kita setiap saat. Sehingga di saat kita ini menghadapi setiap pergumulan, kita ingat bahwa kita ini tidak sendirian. Kita bersama Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Poin yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, engkau akan memberi taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu artinya Tuhan memelihara kita. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kita. Kita akan dibawa kepada kuasa Tuhan. Kita akan dibawa pertolongan Tuhan. Kita akan dibawa mujizat Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Baik jasmani dan rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ia menyediakan kebaikan demi kebaikan. Dan kita akan dibawa kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Kepada kita, Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Allah kita adalah Allah yang sungguh amat baik. Ia mengasihi kita. Ia peduli akan kita. Sehingga kita dibuatnya kagum. Sehingga hati kita dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan walaupun seberat apapun, kita dibuatnya kagum, Allah baik. Masih kita sanggup mengatakan Allah baik. Bukan kita ini pura-pura,
tetapi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga hati kita dipenuhi dengan puji-pujian. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pujikan pujian yang mengatakan hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu. Kuat menghadapi setiap ujian-ujian. Karena Tuhan memberikan janji, harapan yang begitu luar biasa. Janji Tuhan iya dan amin. Biarlah kita akan melakukan firman Tuhan. Biarlah kita akan terus taat kepada Tuhan. Firman Tuhan janjikan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memuaskan kita. Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Tuhan memberikan upah yang begitu luar biasa. Memberikan taman yang diairi air seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memelihara kita. Tuhan mencukupi setiap pergumulan kebutuhan kita. Kita dibuatnya, hati kita sukacita. Kita dibuatnya, kita ini bersukacita yang begitu luar biasa. Walaupun kita menghadapi setiap pergumulan kita, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan campur tangan sehingga kita kuat, sehingga kita terus dekat dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu ujian. Tapi kalau kita ini kuat, kalau kita bertahan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati kita.
Biarlah kesalahan kita yang kita lakukan membuat kita ini sadar, membuat kita bertobat, supaya Allah akan tetap mengasihi kita. Tuhan akan peduli, Tuhan akan memberkati kita. Luar biasa, kita akan pujikan pujian ini. Ini merupakan suatu doa kita. Haleluya. kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana kami seringkali menghadapi ujian-ujian yang secara manusia kami tidak mampu menghadapi. Cara manusia kami putus asa, cara ke manusia kami menyerah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berharap kepadamu, untuk kami tetap percaya kepadamu, bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Tuhan dengan setia, Tuhan sungguh baik, sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang luar biasa. Pulihkan kekuatan kami, pulihkan iman kami, pulihkan semangat kami, supaya kami tetap percayakan kuasa-Mu. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan Engkau. Segala sesuatu bisa terjadi atas kami. Terlebih Tuhan, kejadian pandemi corona ini, Tuhan akan pulihkan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Tuhan pulihkan rohani kami. Tuhan pulihkan semangat kami, keyakinan kami,
supaya kami tetap percaya apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Coba angkat tanganmu, dilambaikan, kasih senyum, luar biasa ya. Terima kasih. Pada hari ini Tuhan memberkati kita bersama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu yang melayani, berkati jemaat-Mu yang mendengar, yang melihat. Berkati mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Pada saat-saat menghadapi ujian, cobaan, biarlah Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau sampai hari ini kami masih ada dengan bersukacita karena semua oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dan kiranya Roh Kudus siapkan berkat kepada kami. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.